telah mereka tuangkan, mereka korbankan harta benda bahkan nyawa untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya hidayah Allah dalam peradaban, dalam bingkai peradaban Islam. Jemaah yang dimuliakan Allah, selama itu pula Nabi bersama para sahabat mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, perlakuan yang tidak senonoh. Mereka mendapatkan ancaman, mereka mendapatkan cemoohan, mereka mendapatkan cibiran, mereka dicaci maki, bahkan sebahagian ada yang disiksa sampai pada akhirnya upaya pembunuhan juga ingin dilakukan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin dibunuh. Jemaah yang mulia, sehingga tibalah saatnya Allah perintahkan Rasul bersama pengikut-pengikutnya untuk meninggalkan kota Mekah dan berhijrah ke Yasrib. Jemaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melakukan hijrah tersebut. Di Madinah ternyata berbeda dengan kondisi di Mekah. Masyarakat Madinah mendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka bahu-membahu untuk membela perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penentangan-penentangan yang Rasulullah rasakan di Madinah hanya dari sekelompok kecil kaum Yahudi pada awalnya, yang kemudian Allah mampu menyatukan, Rasulullah mampu menyatukan seluruh masyarakat Madinah di bawah panji ajaran Islam, di bawah panji Islam itu sendiri, sehingga dalam rangka lebih kurang 10 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Masyarakat Madinah yang sebelumnya tertinggal dari aspek pengetahuan, tertinggal dari aspek ekonomi, akhirnya menjadi masyarakat maju. Rasulullah telah berhasil untuk membangun masyarakat madani yang berketuhanan, menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang kota Madinah sendiri, kota Yasrib sendiri yang tadinya bernama Yasrib berubah namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, ini peristiwa yang amat sangat luar biasa. Mungkin kita mengenangnya biasa-biasa saja, tetapi tahukah bahwa ini sebuah peristiwa yang perlu diperingati, yang perlu dikenang terus-menerus, mengingat di peristiwa yang amat sangat dahsyat yang menjadi starting point untuk sebuah perubahan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangannya. Memang momentum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu diperingati juga, tetapi ini amat sangat penting. Ini termasuk sebuah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya ada spirit, yang di dalamnya ada keseriusan, yang di dalamnya ada kesabaran, yang di dalamnya ada ketulusan. Karena itu setiap generasi hendaknya senantiasa menjadikan ini sebagai momentum yang amat penting dalam sebuah perubahan di dalam kehidupan ini. Jemaah yang berbahagia, namun ada satu hal yang perlu kita cermati. Kenapa hijrah itu ada? Kenapa hijrah secara fisik ini diperintahkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah itu maha kuasa? Bukankah Allah itu yang memiliki bumi dengan segala isi-isinya? Bukankah sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkan orang-orang yang anti kepada agamanya, orang-orang yang menentang, melawan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Allah mudah sekali menghancurkan mereka, orang-orang kafir Mekah yang menentang syariat Allah, yang menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jemaah yang mulia, perlu kita cermati beberapa hal. Yang pertama, Allah memang sangat mudah. Tentu kita bisa pahami, Allah tinggal mengatakan kum fayakun, wa idza arada syai'an ay yaqula lahu kum fayakun. Kalau Allah menginginkan sesuatu, tinggal Allah mengatakan kun fayakun, hancur. Jadi maka jadilah, hancur maka hancurlah.
Cuman itu saja. Tetapi Allah, kenapa Allah tidak melakukan itu? Justru memerintahkan Rasul untuk bersusah payah dengan sahabatnya, meninggalkan kota Mekah, meninggalkan semua harta benda yang mereka miliki, meninggalkan rumah, sanak keluarga, meninggalkan semua disuruh tinggalkan, berangkat tanpa membawa apa-apa kecuali hanya sekadar perbekalan pakaian yang ada di badan. Tanpa membawa semua rumah-rumah mereka tinggalkan, harta benda mereka tinggalkan, pergi meninggalkan tanah air yang mereka sudah lahir di situ, hidup di situ, berkembang besar di situ, bekerja di situ. Tapi Allah tinggalkan, pergi untuk hijrah, bawa agama ini ke sana, tebarkan di sana. Jemaah yang mulia, Allah tidak lakukan itu, sebetulnya Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini adalah sebuah perjuangan. Hidup ini adalah perjuangan. Perjuangan adalah ruh dari sebuah perubahan. Jika ingin sebuah perubahan, maka perlu ada perjuangan. Maka perubahan dan perjuangan seperti dua sisi mata uang. Jika ingin perubahan, maka mesti ada perjuangan. Perjuangan itu harus dilalui dengan sejumlah ikhtiar-ikhtiar, dengan sejumlah perencanaan-perencanaan dan strategi, dengan sejumlah taktik-taktik dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa hanya dengan mengandalkan keberanian, tidak bisa hanya mengandalkan menggepal tangan, tidak dengan membusung dada, tidak hanya dengan unjuk gigi, tapi perjuangan harus direncanakan, harus melalui sebuah perencanaan, harus melalui sebuah strategi, dan harus melalui ikhtiar-ikhtiar. Jemaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu dalam roda dakwah ini juga seperti itu. Dakwah harus terus berjalan dan tidak boleh stagnan, tidak boleh berhenti di tengah-tengah jalan. Dia harus terus berputar. Maka dakwah ini juga harus ada ikhtiar-ikhtiar. Ikhtiar-ikhtiar itulah yang menjadi sebuah perjuangan. Yang ini memang tidak mudah, terkadang memang harus dilakukan dengan sejumlah pengorbanan. Jemaah yang mulia, hijrah itu sendiri adalah sebuah ikhtiar manusiawi untuk menyelamatkan agama Allah ini dari rongrongan kaum kafir dan musuh-musuhnya. Kemudian yang kedua, dalam hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita melihat ada sejumlah strategi. Dan ini sangat penting. Lihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak dari rumahnya, beliau menempatkan seorang sahabat yang masih sangat muda, yaitu Ali bin Abi Thalib, untuk tidur dalam rangka mengelabui kaum kafir. Orang-orang yang sedang mengepung rumahnya. Rasul memerintahkan Ali yang badannya masih muda, kekar, kuat, tidur dan berselimut dengan selimut Rasulullah. Ini adalah strategi. Kalau Rasul tidak menempatkan seseorang untuk tidur di atas tempat tidurnya, maka orang kafir segera tahu bahwa Muhammad telah tiada, telah bergerak, telah berangkat. Tapi mereka tunggu sampai pagi, kok enggak bergerak, kok tidak keluar-keluar. Ternyata begitu mereka masuk, itu bukan Muhammad. Kemudian Rasul tidak langsung pergi ke Madinah. Kalau langsung pergi ke Madinah tentu mudah sekali dikejar, kan Rasul mengendarai onta. Tapi Rasul berbelok arah. Kalau Madinah itu berada di arah utara, maka Rasul berbelok ke arah selatan dan bersembunyi bermalam selama 3 malam di Gua Sur. Gua Sur itu berada di arah yang berbeda dengan tujuan perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama 3 hari 3 malam di situ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta seseorang yang sangat dipercaya untuk memantau keadaan, sehingga ketika keadaan kasak kusuk kafir Quraisy sudah pusing 7 keliling mencari Muhammad sampai mereka sudah hampir putus asa, baru ketika itu Rasul bergerak tepatnya di malam Senin, hari Minggu malam Senin, lewat tengah malam Rasul bergerak meninggalkan kota Mekah. Ini strategi jemaah yang mulia. Strategi berikutnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga tidak mengambil jalan yang biasa dilalui oleh orang-orang. Karena kalau jalan itu yang diambil, maka sangat mudah bagi kaum kafir untuk mengejarnya. Tapi mengambil jalan yang luar biasa, yang jarang ditempuh, bahkan tidak banyak orang yang tahu. Itu melalui jalan berliku-liku, berbelok-belok, melalui kampung, perkampungan. Jemaah yang mulia, sehingga pada akhirnya sampai Rasulullah di Madinah. Kemudian
Pendidikan berikutnya dari sejarah hijrah ini adalah bagaimana dalam sebuah perjuangan itu harus ada teamwork yang solid. Harus ada orang-orang yang terpercaya yang ditempatkan untuk mengurus sesuatu yang sesuai dengan kepentingannya, sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan Sayyidina Ali yang itu adalah orang yang sangat dapat dipercaya, seorang sahabat yang pertama masuk Islam dari kalangan remaja. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak Abu Bakar sebagai sahabat yang sangat dipercaya, orang yang pertama masuk Islam seketika setelah Islam itu didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman beliau kalau ditimbang dengan iman umat di dunia ini, maka lebih berat lagi nilai iman beliau. Begitu juga yang mengantarkan makanan adalah anak dari Abu Bakar. Selama 3 hari 3 malam Nabi Muhammad tidak meminta dari langit agar Allah menurunkan ke bumi, tidak, tapi diantar oleh manusia, Asma binti Abu Bakar. Kemudian orang yang menghimpun informasi dari kalangan kaum kafir Quraisy sampaikan kepada Rasulullah terhadap strategi mereka dan usaha-usaha mereka untuk membunuh Muhammad. Mereka mengumpulkan kekuatan, menggalang dana untuk menghabisi Muhammad. Itu dibawa oleh Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq, juga anak dari Abu Bakar. Kemudian orang yang berjaga-jaga jemaah yang mulia di sekitar Gua Sur, di situ juga ditempatkan seorang sahabat yang sangat terpercaya namanya Amir ibnu Fuhairah. Kemudian orang yang menunjukkan jalan itu digunakan seorang sahabat juga yang sangat dipercaya namanya Ibnu Uraiqah. Jemaah yang mulia, begitulah orang-orang hebat yang terpercaya ini ditempatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyukseskan sebuah event yang luar biasa ini. Dan pada akhirnya sebuah perjuangan yang amat mengerikan, yang amat menakutkan, karena bagi kafir Quraisy tidak ada pilihan lain kecuali membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Tidak ada tawar-menawar, bahkan mereka mengundang pemuda-pemuda terkuat dari semua kabilah-kabilah yang ada untuk membunuh Rasulullah secara serentak agar Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib dari kabilah Muhammad tidak menuntut balas jika Muhammad berhasil dibunuh. Jemaah yang mulia, begitu beratnya perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka perlu kita jadikan sebagai momentum dalam sebuah perubahan dari strategi, dari teamwork, dari waktu yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari ikhtiar manusiawi yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya menjadi pelajaran penting bagi kita di akhir zaman ini, bahwa hidup ini memang tidak stagnan. Hidup ini adalah sebuah perjuangan, dan perjuangan itu menjadi ruh dari sebuah perubahan. Tidak akan terjadi perubahan jika tidak ada perjuangan. Perjuangan itu harus dilakukan dengan penuh ikhtiar, penuh perencanaan, dengan penuh strategi, dan nawaitunya lillahi subhanahu wa ta'ala. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.